Selamat pagi, Mei. Halo, pagi Pak Jeffrey. Bagaimana kondisi hari ini? Puji Tuhan Pak, sekarang Ya, udah baik, jauh lebih baik. Mei, beberapa waktu lalu kan kita agak terkejut nih mendengar informasi bahwa Mei dideteksi positif COVID ya. Iya Pak. Boleh nggak cerita, Mei, itu kapan sih sebenarnya kejadiannya? Eh tanggal 21 April, sehabis war room pagi, saya merasa badan saya tuh demam gitu ya. Sebelumnya malam itu saya udah menggigil gitu ya, menggigil. Cuma saya pikir saya menggigil karena saya tuh mandi malam 6:30 nggak pakai air hangat gitu ya saya Itu pikir. angin. Saya pikir masuk angin gitu kan. Jadi ya cuma pakai koyo lah gitu-gitu aja gitu. Terus paginya ternyata kok nggak membaik gitu. Malah demam seharian sampai paling tinggi itu 39,3 Sampai gitu. 39 ya? 39,3. Jadi kalau saya kebetulan saya lagi hamil Pak. Jadi saya cuma bisa minum paracetamol, Panadol biru aja gitu ya. Jadi saya minum itu hanya bertahan sekitar 3 sampai 4 jam. Nanti Turunnya demam mhm, lagi. iya, turunnya pun cuma sampai 37,4 paling rendah, kayak gitu. Itu masih katanya sumeng lah kayak begitu. Jadi Ya, setiap 3 sampai 4 jam saya tuh harus cek suhu. minum obat. Ya, pasti naik lagi naik Ya, lagi. Titik terendah saya, pada saat naik itu di 389, jadi nggak pernah turun di 38,5 gitu ya. mm, Nah, saya WA, saya WA, dokter saya waktu itu, dokter kandungan ya, saya bilang gini, "Dok, ini saya begini-begini," saya ceritalah sama dia, "Berarti ini udah hari kedua ya, Mei?" Dia bilang gitu. "Iya, jadi saya harus gimana? Besok pagi kalau kamu masih demam, kamu langsung datang dikasih tahu suruh tes-tesnya apa aja. Salah satunya adalah, selain tes darah lengkap, itu ada tipes, DBD, sama rapid test," gitu. ya. Dia bilang dia dia ngomongnya halus sama saya, dia bilang gini, "Ini lu jangan berpikir macam-macam dulu ya, ini rapid test ini, karena sekarang lagi pandemi, jadi, memang semuanya harus, tes rapid," dia bilang gitu. "Oh iya ya, nggak apa-apa," aku bilang gitu Nggak kan. punya bayangan juga ya? Karena saya nggak pernah berpikir sampai ke sana, Pak. Saya tuh nggak pernah Oke. nonton TV lagi, nggak pernah nonton TV, nggak pernah baca berita tentang hal itu. Saya selalu skip mengenai COVID, saya nggak pernah lihat-lihat gitu. Saya nggak mau itu kayak, tersugesti gitu, saya nggak mau Ya, gitu ya, maksudnya. ya. Nah, terus itu, ternyata pagi-pagi, saya bangun pagi itu, malamnya ya, malam dulu. Malam itu seperti biasa, jadi saya habis minum obat, saya demam lagi jam 4, saya lihat 387, minum obat lagi, jam 7 pagi saya cek, saya masih 383, jadi kan obatnya efeknya udah berkurang terus gitu ya. Jadi, wah saya pikir, saya benar-benar harus pergi ke dokter gitu. Nah, pagi-pagi saya pergi ke dokter, saya tes lah semua itu gitu ya, hasilnya baru keluar sekitar jam 10 pagi ya kan. Saya sok-sokan lah ya mau lihat hasil tes ya kan. Ya saya kan cuma ngerti dia positif apa negatif gitu kan ya. Saya lihat, yang pertama saya lihat adalah, eee, DBD saya, DBD. Karena Hmm. saya feeling-nya tuh DBD, pas saya lihat DBD-nya negatif, wah aman, saya bilang sama suami saya, "Aman kok, gue nggak kenapa-napa," saya bilang gitu kan. Hmm. Terus, Hmm. rapid-nya itu juga non reaktif gitu, Non-reaktif. non Oke. reaktif gitu. Jadi aman kok, gue nggak COVID, lu jangan takut sama gue gitu kan. Soalnya malam itu pada saat saya demam, seluruh seluruh rumah tahu saya Keluarga demam, saya langsung mikir. diisolasi, Ya, ya, nggak ada yang ya, berani masuk ke kamar ya. saya, gitu kan. Jadi benar-benar saya ngerasa, aduh, apapun yang saya pegang, apapun, maksudnya saya ngomong pun itu tuh mereka tuh jauh-jauh gitu. Kata Ya, ya saya ngerti sih, cuman di samping itu sedih, ada sedihnya pasti kan kayak gitu ya. ya, ya. Nah, terus itu, saya masuk ke ruangan dokter, pertama yang saya mau cek pasti bayi saya fine aja gitu kan ya, "Oh ya ini baik-baik aja," dia bilang gitu. "Terus ini gimana Dok hasilnya?" "Saya nggak kenapa-napa kan," saya bilang gitu kan. Terus pas dia lihat, dia cuma bilang gini, karena kita udah deket ya, saya sempat promil sama dia 6 tahun, Pak. Jadi dia udah panggilnya tuh udah, kadang lu gue, kadang kamu aku Ya, gitu ya.
Udah kayak temen ya? Dia udah kayak teman. Dia bilang gini, lu harus dirawat sekarang juga. Hah? Dirawat? Orang negatif kok. Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, DBD lu memang negatif, dia bilang gitu. Tapi tipes lu tuh positif loh, dia bilang gitu. Jadi pertama kali yang alasan saya kenapa harus masuk ke rumah sakit Dirawat ya? itu adalah Tipes. tipes. Tipes lu positif dan gua itu curiga ada 2. Jadi limfosit saya itu rendah banget. Limfosit itu harusnya sekitar 20, tapi saya itu kalau nggak salah di bawah 10 deh. Oh, Apa berapa, pokoknya saya di bawah 10 seperti itu. Jadi limfosit itu tuh rendah banget, dia bilang itu. Yang kedua, lu punya kayak aduh saya lupa namanya, tapi itu kayak penanda infeksi di dalam tubuh kita. Nah, penanda Elektif infeksi berarti. ya penanda infeksi itu harusnya itu di bawah 15 ya, harusnya di bawah 15. Nah, saya 25, Pak. Gitu. Nah, jadi waktu itu dokter saya bilang gini, gue ada kecurigaan lu tuh bukan cuma tipes, dia bilang gitu. Karena kalau tipes itu cuma bakteri. Kalau cuma bakteri, limfosit itu tidak akan setinggi ini. Dia bilang tidak akan serendah ini, dia bilang gitu. Dan lu punya penanda infeksi juga nggak bakalan setinggi ini, dia bilang gitu. Gue yakin banget ada virus lain di dalam tubuh lu tuh yang lagi aktif. Waduh, virus apaan gitu kan ya? Agak tenang jadi kalut lagi ya? Kalut lagi Pak, beneran. Makanya saya nggak bisa jawab WA Bapak waktu itu kan, ya gitu ya. Jadi bener-bener dia bilang gini, ya kalau itu kita mesti observasi lagi, Mei. Dia bilang gitu. Ya udah deh, jadi enaknya aja gimana gitu. Udah kamu dirawat aja ya, dia bilang gitu kan. Ya udah deh, saya juga kondisinya lagi nggak bisa makan Pak, muntah-muntah terus. Dan ya pokoknya kacau deh pokoknya ya. Terus akhirnya ya udah saya dikasih berkas, saya masuk ke unit kasir rawat inap. Dia bilang gini, Bu, sebentar ya saya cek dulu ruangannya. Ya, dia cek lantai 5. Lantai 5? Kok saya ditempatin di lantai 5 ya, Pak? Saya bilang gitu. Lantai 5 itu bukannya ruang isolasi, saya bilang gitu. Terus dia bilang, iya Bu, ruang isolasi. Memang Ibu disuruh masuk ruang isolasi. Hah? Kenapa saya masuk ruang isolasi? Orang cuma saya tipes. Jujur ya Pak ya, maksudnya gini loh. Walaupun cuma bahasa ruang isolasi aja, itu tuh saya berbeda udah ya dia punya ini ya. Ya, karena pikiran saya kan kalau yang namanya ruang isolasi, saya tuh bener-bener parah banget gitu loh maksudnya. Sampai orang tuh nggak mau deket saya kan, seperti itu kan. Jadi, tapi saya cuma berpikir, waktu itu saya tanya, ada pasien COVID nggak di sini? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, ada Bu, gitu. Banyak nggak? Enggak sih, nggak gitu banyak, cuma ada 5. Dia bilang gitu kan. Cuma ada 5, semua di ruang isolasi, dia bilang gitu. Terus itu aku bilang, oh ya udah deh gitu. Saya cuma mikir, ya udah mungkin dokter saya mau melindungi saya dari penyakit lain yang dia nggak tahu, karena saya lagi hamil. Udah saya nggak mau mikir macam-macam lagi lah ya gitu. Akhirnya saya masuk ruang isolasi dan itu bener-bener kayak sebenarnya ruangannya sama Orang lain kayak boleh masuk, orang lain nggak boleh masuk. nggak boleh, nggak nggak boleh. boleh. Suami apa semua nggak boleh masuk juga. Nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Jadi yang masuk ke ruangan saya itu cuma perawatnya yang pakai APD. APD sama dokter. Iya, dokter ya. Dokter pun sehari biasanya dokter suka visit 2 kali gitu ya. Ini visitnya cuma sekali dan itu pun kayak jaga jarak. Iya, jaga jarak. Walaupun mereka pakai APD, kenapa masih jaga jarak gitu? Saya cuma mikir ya ampun gitu kan. Terus akhirnya ya udah saya dirawat di situ. Malam pertama berapa hari itu di ruang isolasi? 6 hari Pak. 6 hari. Terus 6 hari. Sepi sekali berarti ya. Bagaimana perasaan? Perasaannya sedih, sendirian, kayak bener-bener ngerasa dikucilkan karena saya nggak bisa cerita. Tapi HP boleh pegang. HP pegang, ada lumayan ada ya, TV. lumayan masih ada teman. Kalau enggak lebih sepi lagi ya. Tapi kan saya nggak bisa sering-sering lihat HP Pak karena kan pusing. Kondisi kepalanya kan. Ya. Jadi malam itu pas saya datang saya langsung di EKG.
habis di EKG, terus itu saya di ronsen toraks, karena yang yakin itu justru dokter kandungan saya, Pak. Dokter internis saya hari itu belum datang, dan dokter kandungan saya langsung bilang, lu ronsen aja ya, nanti pokoknya ada alat khusus lah, pokoknya bayi lu nggak kenapa-napa, dia bilang gitu. Oh ya udah, saya cuma mikir, oh nanti saya turun ke radiologi untuk ronsen kayak gitu kan ya. Ya. Ternyata ya itu ronsenan dibawa ke ruangan Oh, ya, ya. Dia dengan pakai kondisi, portable berarti ya? iya portable, dengan Ya. kondisi si orang yang ngeronsennya pun Pakai APD bener-bener juga. lengkap banget kayak gitu ya. Sama sekali tidak ada celah tuh di pinggir-pinggir, nggak ada celah gitu ya. Saya cuma mikir, astaga, emang separah ini gitu kan. Saya nggak berani nanya, karena mereka pun berusaha untuk membuat kita positif kayak gitu, Pak. Iya, iya. Kayak gitu kan. Terus itu udah Tapi waktu hmm? dalam proses masuk tuh dilakukan tes swab ya? Swab enggak, Pak. Saya cuma Oh, itu kan rapid aja kan. oh, rapid aja. Oke. Rapid Selama aja. perawatan juga tidak ada swab? Selama perawatan ada swabnya. Jadi Ada ya, diambil ya. iya, jadi ceritanya gini, kan kalau ronsen kan sebentar ya, hasilnya paling keluar 1 jam kayak gitu kan. Nah, dokter saya langsung habis selesai toraksnya itu keluar, dia langsung datang. Dia bilang gini, "Mei, hasil lu kurang bagus," dia bilang gitu. "Hah, kurang bagus?" Ya. Iya. Nah, Oke, oke. Ya, ya. terus kalau tes swab gua positif gimana? Gimana orang rumah gue, Ci? Gitu-gitu kan. Aku bilang, terus dia bilang, ya kita lihat dulu kalau misalnya memang positif, ya nanti orang rumah lu semua harus di swab. Dia bilang gitu. Dia ngomong pelan-pelan banget gitu kan. Terus aku bilang, ya udah dah, semakin cepat semakin baik. Jadi setelah dia selesai keluar, kira-kira jam 5 sore ya, orang yang tes swab itu datang, sampai saya swab ketiga kali dia kenalin saya loh, Pak, nama saya juga dia inget. Mhm. Jadi orang itu datang terus ambil sampel saya gitu ya. Nah, swab itu masih dari Dinkes. Karena waktu itu rumah sakit Mitra belum bisa untuk mengolah swab sendiri kayak Oke, gitu. oke, oke. Itu yang hasilnya Jadi lama. iya, Ya. jadi dia janjiin saya 3 hari. 3 hari dia bilang, "Bu, itu aja tuh yang sebelah sana 10 hari tuh belum keluar-keluar," dia bilang gitu. Ya, ya. "Hah? 10 hari? Aduh, suster, ini orang keburu mati loh, suster," aku bilang gitu kan sama dia kan. Terus, "Udah Ibu sabar aja." Jadi, singkat cerita, itu swab sampai saya keluar rumah sakit, saya belum terima hasilnya. Oke. Tapi Terus informasinya justru lagi sudah happy, sudah keluar rumah sakit, baru datang kabarnya ya? iya, jadi pas Ah, keluar, jadi pas besokannya dokter internis saya baru datang. Dokter internis saya hari itu saya langsung disuruh minum hidroklorofin hmm. gitu. Pertama-tama yang saya tanyain adalah ini aman nggak untuk janin, kan begitu Ya, ya. ya. Dokter saya bilang ini aman. Jadi ada 2 jenis, hidroklorofin sama klorofin. Jadi kalau klorofin itu adalah yang generik, itu yang obat keras. Kalau hidroklorofin itu tingkatannya lebih tinggi, jadi dia ada Mhm, senyawa apa bla 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 yang mhm. lebih ringan kayak gitulah pokoknya. Jadi saya tuh minum hidroklorofin kurang lebih sekitar 2 hari setengah kayak gitu. Dengan dosis 1 kali minum 2 kayak gitu. 1 kali Oke. minum 2, heeh. Jadi, saya tahu ini obat Covid kan, saya tanya, "Lah, Mhm, saya ini belum positif loh, kenapa saya dikasih?" Saya bilang gitu. mhm, Terus dia bilang, mhm, "Ya Bu, jaga-jaga Bu, kata dokternya harus minum." Ya udahlah kita pasrah aja ya, kita juga nggak tahu apa mhm. yang terjadi, orang dia juga lagi observasi saya tuh kena virus Ya, apa lagi kan. Udah malam itu saya bisa tidur, maksudnya saya masih bisa udah mulai tenang, udah mulai menerima keadaan saya gitu ya. Tapi, malam itu saya demam 4 kali. Jadi masih demam lagi? Sudah di demam, rumah sakit masih demam? saya demam 4 hari, Pak, di rumah sakit. Oh, oke. Jadi, saya demam 4 kali hari itu, jadi setiap kali karena saya nggak bisa minum obat macam-macam, saya juga nggak bisa di-CT scan, jadi nggak bisa cepet tindakannya. Mhm. Saya setiap kali saya demam, saya cuma dikasih, parasetamol lewat infus. Jadi semua Ya, obat ya. rata-rata lewat infus, karena dia nggak Info. mau melalui, minum kan, karena takut Ya. pengaruh, dia bilang gitu.
Iya, Oke, iya. saya terima aja gitu ya. Malam itu saya bisa tidur karena Bapak bayangin setiap kali saya ngerasa demam, jadi AC saya tuh kecil banget, kadang-kadang saya matiin sampai susternya kan kalau pakai APD kan panas Panas? ya, heeh. Jadi kalau datang ke tempat saya kasihan gitu, Pak. Saya bilang sama dia, "Sus, panas ya?" "Enggak, Bu, enggak," gitu kan. Jam 3 pagi dia, saya pencet, itu kan karena demam saya kan nggak datang-datang. Dia bilang, "Bu, Iya. maaf ya, kita itu sehari, dalam dalam setiap kali shift itu ya, dia harus harus mandi 3 kali, Pak. Walaupun dia Mhm. shift malam gitu, dia harus mandi 3 kali setidak-tidaknya. Jadi kita tuh habis mandi," dia bilang gitu. Waduh, Mhm. kasihan juga gitu kan ya, maksudnya. Terus, saya bilang, "Suster, tanganin berapa pasien?" Saya bilang, "1 pasien 1 suster." "Enggak, Bu, jadi kita rame-rame, Bu." Waduh, dalam hati saya nih ya, Pak ya, gua Ketular belum ya? iya, saya bilang, "Saya belum pasti Covid. Ini kalau kejadiannya kayak begini, bisa-bisa gua Covid beneran." Iya, Saya iya, mikirnya gitu kan. Terus itu, iya. ya udah akhirnya, tapi saya nggak ngomong apa-apa, ya udah besok paginya tiba-tiba saya galau. Saya, bangun pagi tersedih luar biasa, entah kenapa saya tuh, kayak merasa sendirian, terus saya merasa, "Kenapa sih Tuhan saya tuh mesti ngalamin ini?" Gitu loh maksudnya. Karena Mhm. saya kan setelah hampir 11 tahun saya mengharapkan anak kedua, saya nggak dapat baru sekarang kan. Tapi kenapa, eee, apa namanya, Kejadian gitu ya? kejadian gitu loh. Mhm. Ya kan maksudnya, saya bilang, "Masa kalau Tuhan mau kasih, kenapa Tuhan kasih kayak begini? Jangan sampai ada apa-apa," gitu, saya pikir Iya, gitu iya, kan. iya. Terus, saya merasa saya takut, jujur Pak, saya takut dikucilkan sih. Mhm, Saya mhm. takut dikucilkan, Oke, soalnya ini ada bagian paling penting, Melissa, ketika Melissa cerita bahwa Melissa keluar rumah sakit, sudah merasa sehat, tiba-tiba datanglah surat yang memberitakan mengenai, bahwa Melissa dinyatakan positif. Boleh nggak Melissa cerita, apa yang terbayang atau terpikirkan Melissa pada saat Melissa menerima surat itu? ya, jadi tanggal 28 jam 4 sore, saya udah boleh keluar rumah sakit, saya keluar, udah beresin administrasi semuanya. Lalu, hari itu saya tanya, "Suster, hasil swab saya belum-beloman juga?" Gitu kan. "Oh, belum Bu, entar sabar ya, nanti saya email aja deh," dia bilang gitu. Oh, ya udah. Tanggal 28 itu kan kalau nggak salah hari Selasa ya. Jadi saya tuh tenang-tenang aja, nggak ada berita, nggak ada apa, sejalanin hidup saya karena Normal ya? normal, karena terakhir kali itu, yang positif itu justru DBD saya, Pak. Jadi Ya. DBD saya itu ternyata positif gitu ya. Oke. Jadi, dokter internis saya bilang, "Ya udah boleh pulang, trombositnya udah mulai naik waktu itu, 154.000, boleh 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 pulang, udah nggak demam lagi 2 hari, oke, boleh pulang ya," gitu kan ya. Tapi tetap dokter kandungan saya tetap, eee, yakin kalau saya tuh sebenarnya tuh ada terpapar, dia bilang gitu. Tapi ya udah, ya udahlah lu dengerin dokter Adi namanya, dokter internis saya. Mhm. Ya Ya. udah, saya jalan hidup normal, apa namanya, nggak jaga jarak dan segala macam, enggak. Tiba-tiba, hari apa sih yang, oh Jumat kalau nggak salah. Ya Jumat libur kalau nggak salah tanggal 1. Malam itu, eee, saya dengar mama saya terima telepon, ya kan. Mama saya mama saya menjelaskan bahwa saya iya baru keluar dari rumah sakit, "Enggak kok, dia cuma DBD, tipes, segala macam." Terus saya turun, saya bilang gini, "Mami ngobrol sama siapa?" "Itu Pak RT telepon," dia bilang gitu kan. "Hah? Kok tumben RT telepon?" Gitu kan. "Iya, dia nanyain kamu, katanya kamu habis keluar dari rumah sakit, gimana kondisinya, dia bilang kamu kena COVID hoax tuh," saya bilang gitu. "Mana Mhm. ada saya kena COVID, mana nih bukan nih ya," kayak saya mungkin itu kayak suatu, pemberitahuan biasa, mungkin bisa calm, tapi kayak saya tuh nggak terima gitu loh, maksudnya. Kalau saya tuh dibilang seperti itu gitu, Pak. Kenyataannya kan nggak seperti itu. Saya merasa aja nggak tahu, Pak. Kenapa? Saya bilang gitu kan Oke. sama dia kan. Terus dia bilang, "Gini Bu, saya itu ditelepon sama Pak RW." Dia bilang gitu. "Aduh Pak, jadi panjang sih dari mana?" Saya bilang gitu kan. Ya, ya. Terus gitu akhirnya, eee, saya pelan-pelan 28 saya tuh udah keluar dari rumah sakit loh, tanggal 28 baru keluar. Jam berapa itu keluarnya? Jam 6 sore. Astaga, saya bilang, "Kenapa kok nggak dikasih ke saya?" Saya bilang gitu kan ya. Saya penasaran.
Apa Mbak hasilnya Mbak? Apa, kan saya udah kasih alamat emailnya. Mhm, Ternyata suster saya lupa dong kasih nih, semua langsung saya dong. mhm, Semua mhm. orang di rumah, saya langsung, saya duduk di mana, dia orang di mana gitu. Benar-benar nggak ada yang lalu lalang di depan saya Ya, gitu loh maksudnya. tapi itu juga sesuatu yang benar sebenarnya kan, cuma Iya sih. perasaan kita jadi seolah-olah kayak seperti apa ya. Heeh, kayak Ya, gitu. ya. Jadi, apa namanya, saya langsung telepon dokter kandungan saya bilang gini, "Ci, ini gue dikasih tahu sama RT ya, Ci, ya, katanya gue Covid, Ci." "Oh iya, Mei, gue baru inget," dia bilang. Jadi tuh per kemarin ya, pokoknya per minggu minggu kemarin ini, setiap kali kita print data dari Dinkes, itu langsung nge-link, dia bilang Mmm, gitu. Dia langsung nge-link. Jadi kita tuh, mereka tuh langsung tahu siapa yang positif, siapa yang ya. negatif. Langsung Heeh, alamatnya langsung di ini ya, di alamatnya langsung diketahui, ya, RT, RW, dan segala macam, kayak gitu kan. ya, ya. Nah, sekarang gue positif nih, Ci, ini gimana nih, Ci, gitu kan ya. Terus, dia langsung kontak, internis saya, langsung, apa namanya, eee, internis saya langsung, suruh saya swab Mhm. sekeluarga, gitu ya. Oke, oke, untuk Mhm, memastikan ya. untuk memastikan kembali. Saya Tapi bilang nggak sama disuruh karantina ke rumah sakit atau apa semua nggak? di karantina, suruh karantina. Di rumah sakit atau di rumah? Di rumah, di rumah. Oh, nggak di rumah, nggak disuruh ke rumah sakit lagi nggak ya? Kalau iya, Karena kecuali nggak ada gejala ya? ya, kecuali Oke, hasil swab-nya positif lagi kan, kayak gitu kan. oke. Jadi, jadi sekeluarga saya ini, disuruh swab, saya udah mikirin, Pak, satu orang swab saja ya, Pak, itu 1,5 juta. Mau nggak mau karena saya yang menyebabkan ini semuanya, mau nggak mau dong saya yang, tanggung mereka semuanya Mhm, gitu loh ya, Pak, ya. mhm. Jadi ya Ya, udah, saya dibantuin sama dokter saya untuk registrasi pertama kali, dia langsung hubungin manajer dan segala macam sampai akhirnya besok pagi itu saya pagi-pagi datang ke sana, saya jadi pasien nomor pertama gitu loh. Jadi saya nggak usah ngantri, nggak usah apa, saya langsung datang. Jam, 7 ya atau jam 8 gitu ya. Hasilnya kan keluar karena dia janjiin saya malam itu juga. Kenapa bisa malam itu juga? Karena, eee, si mitra keluarga itu udah bisa olah hasil swab saat oke, itu. ya, bisa Nggak perlu langsung keluar ya. nggak perlu dibawa keluar, karena kalau Jadi dibawa hari keluar lagi itu sendiri ke rumah sakit atau semua satu keluarga ke rumah sakit? satu satu keluarga, Pak, Oh, berikut keluarga sama ke rumah keponakan saya yang sakit. masih bayi, Pak, Oke, oke. Jadi masih semua ke 2 rumah bulan. sakit. Ya, ya, Iya, ya. Oke. kayak gitu. Terus, Jadi setelah itu langsung pulang semua berarti ya? langsung pulang semua, langsung Oke. ya pokoknya mengasingkan diri masing-masing Ya, lah, ya, kayak gitu, ya, ya. Karena hasilnya kayak gitu. belum, tapi hasilnya langsung keluar hari itu bagaimana? Nah, hasilnya langsung keluar hari itu, negatif semuanya, ya. Oke. Saya langsung bersorak-sorai, saya bilang sama keluarga saya bilang gini, "Udah ya, jangan takut ya, ini gue udah negatif loh," saya bilang Ya, gitu tapi kan. semua juga negatif sebenarnya kan ya? Iya, tapi mereka Iya, jadi iya. bingung, saya tuh dapatnya dari mana gitu loh Iya, maksudnya. iya. Eh, Oke, mhm, Melisa, saya tahu jatuh bangunnya emosi Melisa selama ini ya, dari mulai masuk sangat percaya, antara percaya tidak percaya, ternyata ada berita positif. Eh, Apa sih yang bisa membuat Melisa melewati semua ini, Melisa, kira-kira? Hal apa yang membuat dan menguatkan Melisa melewati semua ini? aduh, ini juga pertentangan batin, Pak. Jadi yang saya bilang hari kedua itu saya galau, sepanjang hari saya nangis. Saya merasa kenapa musti saya gitu ya kan. Kenapa? Karena saya itu kan nggak pernah, lihat TV lagi, saya nggak pernah lihat berita lagi. Kenapa kok saya malah kena gitu loh maksudnya. Maksudnya kan harusnya tuh saya tidak terkontaminasi dengan pikiran-pikiran itu gitu loh maksudnya. Ya. Udah gitu saya tuh orangnya paling resik, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit mandi kayak gitu. Jadi, saya pikir kenapa musti saya gitu loh, saya mikir gitu. Saya telepon, salah satu rekan, kita juga yang saya cukup dekat ya, saya telepon dia, saya curhat sama dia, terus saya telepon adik saya, baru ngomong dikit udah nangis. Lihat lihat TV tentang, apa namanya, Ramadan tidak bisa pergi, pulang Mm-mm. kampung, saya nangis juga. Astaga, saya bilang, "Tuhan ini kenapa sih?" Akhirnya saya telepon lah salah satu temen, yang lumayan deket gitu ya, kebetulan dia pendoa, saya cerita sama dia apa yang saya alamin, perasaan saya bagaimana, dia cuma bilang,
Cimei, yang bisa tolong kita tuh cuma Tuhan, dia bilang gitu. Saat itu kayak berlalu begitulah gitu, berlalu begitu aja. Ada juga yang kasih saya kesaksian suaminya Bu Astuti. Dia padahal nggak tahu saya COVID atau enggak, tapi dia kasih saya kesaksian Bu Astuti, suaminya Bu Astuti kena COVID waktu awal Maret kemarin, gitu kan ya. Terus saya bilang gini ya, apa karena Tuhan sayang sama saya? Saya mulai berpikir positif nih Pak ya. Apalagi Pak Jeffrey tiap hari WA saya think positif. Jujur Pak, itu nggak gampang ya. Jadi di kondisi kita tuh yang badan yang semriwi, nggak enak semuanya, badan pada sakit, demam sepanjang hari. Positif gimana sih? Apa sih yang namanya positif gitu? Saya tuh nggak ada bayangan gitu Pak. Yeah, yeah. Sampai akhirnya saya mulai mengaitkan ini semua dengan iman gitu ya, maksudnya karena saya merasa saya orang beriman ya, saya mesti kemana lagi? Pasti saya harus ke Tuhan kan, maksudnya Yeah, siapa yeah. yang ya manusia paling cuma dengerin kita kan, kayak gitu. Ini seringkali dalam kondisi begini justru mendekatkan diri. Jadi apa yang dilakukan sama Melisa, berdoa atau seperti apa? Iya, jadi hari itu saya cerita sama teman saya yang pendoa itu, dia doain saya juga, terus dia bilang, "Cimei, ini karena Tuhan sayang sama Cimei." Saya bilang gini, saya akhirnya refleksi diri bahwa saya sempat jauh sama dia walaupun berapa bulan, ya pokoknya tapi saya merasa Tuhan masih sayang saya karena saya dikasih anak yang bertahun-tahun saya impikan gitu ya. Jadi sebelum itu kira-kira 2 minggu apa 3 minggu sebelum kejadian itu, saya sempat ini ngomongin tentang iman ya Pak ya, kalau boleh saya sharing. Saya sempat berpikir hidup saya aman banget ya, saya pikir gitu kan. Hidup saya aman banget ya, Tuhan sayang saya, Tuhan kasih saya anak lagi gitu ya. Tuhan juga nggak marah sama saya sempat ngelewatin beberapa persekutuan doa, hampir berapa bulan gitu, kerjaannya main-main terus. Tuhan ini banget ya sama saya, sayang banget ya. Saya cuma mikirnya kayak gitu. Terus tapi saya ada satu kerinduan, tapi saya rindu Tuhan panggil saya untuk lebih dekat lagi sama Dia. Untuk saya tuh lebih intens karena kalau kita pernah sempat dekat sekali sama Dia, pasti kita tahu yang namanya intensitas sama Tuhan tuh seperti apa. Yeah. Nah, waktu itu saya mikir gitu, tapi rindu juga ya Tuhan panggil saya untuk intens sama Dia gitu ya. Di situ saya baru berpikir bahwa, oh iya ya, apa karena saya udah lama ya main-main, udah lama ya ninggalin persekutuan doa, udah lama ninggalin kegiatan rohani, segala macam. Tuhan sekarang mau panggil saya ya. Work from home, memang di rumah, tapi saya juga nggak ngapa-ngapa, maksudnya nggak doa secara yang gimana-gimana lah kayak gitu. Enggak. Oh, udah aja yang mikirnya cuma yang lain sama keluarga dan segala macam. Ini sekarang gue dikurung di sini ya, di ruangan berapa ini sendirian, jarang ada yang datang, nggak boleh ada yang datang, orang mau kirim makanan cuma di depan. Terus saya pikir ini maksud Tuhan tuh apa ya gitu, saya mikir gitu. Oh, saya baru tahu yang namanya pikir positif. Bahwa sebenarnya apa yang kita alami itu bukan maksud jahat dari pencipta kita, justru karena sebaliknya dia sayang banget sama kita, sehingga dia mau kita itu kembali sama dia, bercakap-cakap secara intens sama dia. Karena dia kangen sama kita. Seperti saya mikirnya seperti seorang bapak yang udah lama nggak ditengokin sama anaknya. Nice. Dia telepon kita, udah lama nih kita nggak ngobrol bareng, datang dong. Mungkin dia beberapa kali ngomong sama saya, tapi saya nggak dengerin, gitu ya. Memang ada satu masa yang harus bapak kita mungkin jatuh sakit atau bagaimana, kan kita baru buru-buru datang kan, seperti itu kan. Nah, tapi kan ini kan kondisinya karena bapak kita adalah bapak yang nggak mungkin seperti itu. Jadi ya kita yang diminta sama dia untuk datang secara pribadi sama saya kayak gitu. Jadi pengalaman pribadi ini menguatkan Melisa ya, membuat Melisa lebih dekat, menjadi komunikasinya lebih intens. Benar. Yang kemarin sudah menjauh menjadi lebih dekat.
Nah, benar. Melisa, interview kita ini, ngobrol-ngobrol kita ini kan kita berharap bisa juga menginspirasi banyak orang. Saya ingin dan kita semua ingin semangat daripada Melisa, juga pengalaman pribadi Melisa itu bisa didengar dan juga lihat oleh orang lain untuk menginspirasi mereka untuk tetap semangat ya. Dan nanti tentunya Melisa nggak keberatan kalau ini kita juga share kepada teman-teman untuk menjadi berkat bagi orang lain kan. Ya, Pak. Apa nih kira-kira pesan dari Melisa untuk teman-teman kita yang nanti akan menyaksikan video ini? Pesan saya, benar sih stay positif walaupun nggak gampang. Karena kita hidup di dunia yang penuh menjanjikan lebih enak nonton TV mungkin daripada mungkin kita sebentar kita dekat sama Tuhan, lebih enak kita ngobrol ngegosip mungkin daripada ya kita sedikit memuji Tuhan seperti itu. Jadi menurut saya sih paling penting stay positif. Stay positifnya ini maksudnya adalah yang paling gampang stay positifnya ini adalah mengaitkan dengan hubungan kita sama pencipta kita. Itu paling gampang. Karena kalau dibilang yang tadi saya bilang stay positif apa sih? Apa sih kalau dalam kondisi saya kemarin ini saya nggak ngerti stay positif kayak Ya. gimana gitu ya. Jadi itu satu. Yang kedua, jangan takut sama COVID. Bukannya saya bilang ini kacang, bukan masalah kacangan, bukan. Sebenarnya sih intinya adalah kalau kita mau ikutin, maksudnya ke protokol kesehatan semuanya, stay at home gitu ya. Benar-benar lebih aman itu sebenarnya di rumah. Biarlah ini berlalu dulu. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah gitu. Mungkin kadang-kadang Tetap aktif di kreativitas kita rumah ya, muncul. Iya, tetap produktif di rumah. Mungkin kadang-kadang kreativitas kita muncul justru ya. muncul di situ. Banyak kok teman-teman saya tiba-tiba kok bisa masak dia gitu kan. Ya, Tiba-tiba ya. kok dia bisa berbuat sesuatu gitu. Kok saya juga bingung gitu. Nah, yang seperti itu gitu. Jadi tetap semangat lah, tetap semangat. Kalau dibilang COVID ini nggak berbahaya, bukan masalah nggak berbahaya. Masalahnya begini, kalau kita terinfeksi kayak saya yang minim gejala, karena gejalanya sangat-sangat mirip sama DBD, mungkin kita sebenarnya imunnya cukup kuat. Permasalahannya adalah kalau kita menulari orang yang Ya. imunnya itu lebih rendah daripada kita, terutama orang-orang tua. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Makanya tetap kita harus lakukan protokol-protokol kayak social distancing dan segala macam gitu ya. Toh juga itu tidak akan mengurangi produktivitas kita kok. Tetap bisa pakai cara yang lain, makan makanan sehat, think positif. Kalau dalam artian saya adalah mendekatkan diri sama pencipta sih. Oke. Melisa, ini ada pertanyaan sensitif. Saya boleh bertanya, apakah adanya bayi di dalam kandungan Melisa itu menambah semangat besar Melisa juga untuk cepat sehat? Iya, pasti Pak. Karena saya nggak mau terjadi sesuatu sama dia. Ya. Jadi saya cuma mikir, mama saya bilang, kalau Tuhan udah kasih, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Walaupun itu tidak mudah untuk diterima, tapi saya harus yakin. Karena Ya. saya mau yakin sama siapa lagi, gitu. Saya Ya. pikir saya harus sembuh, karena saya kasihan sama dia nggak tahu apa-apa. Jadi sayanya harus punya semangat untuk bangkit gitu loh. Walaupun bosen banget sih Pak, kan saya setelah itu kan saya mesti bed rest lagi kan 1 minggu kan. Luar biasa, Melisa. Terima kasih banyak atas sharing-nya. Terima kasih telah menginspirasi banyak orang. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah dengarkan bagaimana Melisa bisa kuat, tetap positif, dan juga mendekatkan diri kepada penciptanya. Jadi, dalam kondisi-kondisi susah, memang pikiran positif sangat penting untuk dijaga. Teman-teman, sampai jumpa. Stay positif, stay healthy, stay safe, and stay productive. Terima kasih. Terima kasih, Melisa. Thank you Pak Jeffrey. Bye semua. Tetap semangat ya.